Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua yang Pak Nur sayangi dan ayah bunda yang Pak Nur hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam program Simak Cerita Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini, Pak Nur akan bercerita tentang Sumur Raumah. Suatu ketika, kota Madinah dilanda paceklik. Kekeringan terjadi di mana-mana, hingga air bersih sulit didapatkan. Satu-satunya sumur yang masih ada yaitu Sumur Raumah yang menghasilkan air bersih. Setiap hari kaum muslimin harus rela mengantri untuk membeli air dari sumur Raumah tersebut. Alhamdulillah kita pada saat ini masih bisa menggunakan air bersih tanpa harus membeli. Rasulullah SAW merasa prihatin pada kondisi tersebut. Kemudian beliau bersabda, siapa saja di antara kalian yang bersedia menyumbangkan hartanya untuk membeli sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan balasan surga. Seketika itu Sayyidina Utsman bin Affan berkata, saya bersedia ya Rasulullah. Jawab Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan memang dikenal sebagai seorang yang kaya dan dermawan. Kemudian Sayyidina Utsman mendatangi Yahudi pemilik sumur. Rupanya ia menolak menjual sumurnya dengan alasan sumur itu adalah sumber penghasilannya. Bagaimana jika aku beli separuhnya? Tawar Sayyidina Utsman tidak kehabisan akal. Maksudmu bagaimana? Tanya si Yahudi. Sehari sumur itu tetap menjadi milikmu. Kau tetap bisa menjual airnya. Lalu sehari berikutnya sumur itu menjadi milikku. Begitu seterusnya. Bagaimana? Jelas Sayyidina Utsman. Si Yahudi akhirnya menyetujui usul Sayyidina Utsman. Ia senang karena mendapatkan uang dari Sayyidina Utsman sekaligus masih dapat menjual air sumurnya. Sayyidina Utsman segera mengumumkan kepada kaum muslimin untuk mengambil air di sumur Raumah secara gratis pada saat sumur itu menjadi miliknya. Beliau mempersilahkan siapa saja mengambil air sebanyak-banyaknya, termasuk untuk kebutuhan esok hari. Akibatnya, giliran sumur itu menjadi milik si Yahudi, hanya sedikit kaum muslimin yang membeli air tersebut. Melihat kondisi tersebut, Raumah kemudian berpikiran dan mengatakan kepada Sayyidina Utsman, belilah separuh sumur yang aku miliki. Toh aku tidak mendapatkan uang lagi dari berjualan air, keluh si Yahudi. Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya membayar harga separuh milik si Yahudi, yaitu dengan uang sebanyak 20.000 dirham, sehingga totalnya nanti akan menjadi 40.000 dirham. Sumur Raumah pun menjadi milik Sayyidina Utsman secara penuh dan dimanfaatkan banyak orang, termasuk si Yahudi tadi. Kaum muslimin sangat terbantu. Mereka tetap bisa mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat uluran tangan Sayyidina Utsman bin Affan. Lama-kelamaan tumbuhlah kurma di sekitar sumur itu. Semakin hari semakin banyak kurma yang tumbuh, bahkan hingga mencapai ribuan pohon, yaitu sekitar 1.550 pohon, dan menghasilkan panen yang sangat banyak.
Akhirnya anak-anak semua, wakaf sumur dari Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh kaum muslimin, yaitu di dekat Masjid Nabawi. Kemudian kurma yang ada sampai sekarang dikelola oleh pemerintah kerajaan Saudi Arab, digunakan sebagainya untuk sedekah pada kaum fakir miskin dan anak yatim, dan sebagainya digunakan untuk wakaf produktif. Apa pelajaran dari kisah tadi, anak-anak semua? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan tolong menolong. Jika kita memiliki harta yang berlebih, kita tidak boleh bergaya hidup mewah dan pelit terhadap sesama. Sebaliknya, dengan harta itu kita membantu orang lain yang membutuhkan agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu dermawan dan suka berwakaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.